Kesultanan Ternate. Tahun 1500, Sultan Zainal Abidin tutup usia. Dalam rentang usia pemerintahannya, Ternate menjadi kesultanan yang memiliki pengaruh politik paling kuat, sekaligus pusat penyebaran agama Islam di Kepulauan Maluku. Tahta kesultanan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Bayan Sirullah. Pada masa berkuasanya Sultan Bayan inilah, belum jauh di sebelah barat Ternate, sebuah kesultanan yang memiliki nama besar, jatuh ke tangan Eropa. Tahun 1511, Portugis yang dipimpin Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka. Portugis tidak butuh waktu lama untuk mendengar Ternate sebagai surganya rempah-rempah. Setahun kemudian, di bawah pimpinan Francisco Serol, kapal Portugis berhasil merapat di pelabuhan Hituk. Dari Hituk, Portugal kemudian berhasil mencapai pelabuhan Ternate. Sultan Bayan Sirullah menerima kedatangan Portugis dengan tangan terbuka, mengingat alasan kedatangan mereka adalah untuk berdagang. Bahkan, Sultan Bayan Sirullah mengizinkan Portugis membangun benteng pertahanan di Ternate pada tahun 1522. Sang Sultan ketika itu sangat kagum dengan kemampuan tempur kapal-kapal Portugis. Permintaan Sultan Bayan Sirullah bukannya tanpa sebab. Tahun 1521, kapal Spanyol yang dipimpin Magellan merapat di pelabuhan Tidore. Sultan Mansur, pemimpin Tidore ketika itu menjalin persekutuan dengan Magellan. Pada tahun 1522, ketika Portugis mulai membangun benteng, Sultan Bayan Sirullah meninggal dunia. Ternate kemudian dipimpin oleh Sultan Abu Hayat. Sultan yang baru ini berusia sangat muda, berumur 8 tahun ketika naik tahta. Untuk sementara, jalannya pemerintahan dipegang oleh Permaisuri Nukila dan Pangeran Tarueje. Portugis dan Spanyol sama-sama memiliki kepentingan memonopoli perdagangan rempah-rempah internasional. Mereka pun memanfaatkan perseteruan antara Ternate dan Tidore. Inilah perang pertama di Nusantara antara dua kesultanan yang saling didukung oleh dua bangsa Eropa yang juga saling bermusuhan. Perang baru terhenti setelah adanya perjanjian Zaragoza tahun 1529. Setelah situasi kembali damai, Permaisuri Nukila bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore, namun Pangeran Tarawese menolak kembali damai. Dia berharap untuk menduduki tahta Ternate. Dan Kesultanan Ternate pun dilanda perang saudara. Portugis pun memilih mendukung Pangeran Tarawese. Masih di tahun 1529, Permaisuri Nukila dan Sultan Abu Hayat tewas dalam perang saudara tersebut. Rencana Pangeran Tarawese untuk menduduki tahta pun berjalan lancar, namun siapa sangka Portugis berubah pikiran. Belum sempat Pangeran Tarawese menduduki tahta, Portugis lebih dulu membunuhnya. Portugis yang mencampuri urusan internal kesultanan mengangkat adik Sultan Abu Hayat Hidayatullah untuk menjadi pemimpin Ternate. Sultan Hidayatullah ternyata bukanlah seseorang yang menyenangi Portugis. Campur tangan mereka dalam urusan internal kesultanan serta perilakunya yang cenderung tidak sopan membuat Sultan Hidayatullah mulai menyingkirkan Portugis. Portugis segera menangkap Sultan Hidayatullah pada tahun 1533. Sultan Hidayatullah kemudian diasingkan ke Malaka sampai wafatnya. Setelah menyingkirkan Sultan Hidayatullah, Portugis berhasil mempengaruhi Dewan Kesultanan agar mengangkat Tabarigi. Upaya Portugis berhasil dan naiklah Sultan Tabarigi sebagai pemimpin Ternate. Sultan Tabarigi tidak lama menduduki tahta. Tahun 1535, Portugis membuangnya ke Goa India karena sikap Sultan yang mulai melawan. Setelah Sultan Tabarigi dibuang ke Goa,
Tahta Ternate diduduki oleh Sultan Hairun Jamilu yang merupakan saudara tiri dari Sultan Tabarigi. Sementara itu, dari pengasingannya, Sultan Tabarigi membuat beberapa kesepakatan dengan Portugis. Kesepakatan itu adalah Sultan Tabarigi bersedia masuk Kristen serta menyerahkan Pulau Ambon kepada Portugis. Kesepakatan itu membuat Portugis mengirim Sultan Tabarigi ke Ternate untuk mendapatkan tahtanya kembali. Namun Sultan Tabarigi meninggal di Malaka. Dalam perjalanannya menuju Ternate, para pemimpin Ternate ternyata tidak ada yang benar-benar tunduk kepada Portugis. Sultan Hairun yang berkuasa cukup lama akhirnya dibunuh oleh Portugis setelah melakukan serangan perlawanan. Melalui cara licik, pada 25 Februari 1570, Sultan Hairun diundang oleh Gubernur Portugis Lopes de Mesquita dalam pembicaraan damai dengan Portugis di benteng Sao Paulo. Namun sesampainya di benteng Sao Paulo, Antonio Pimentel, keponakan gubernur Portugis, menikam Sultan Hairun dari belakang hingga tewas. Sang Sultan dibuang ke laut malam itu juga. Tahta Ternate kemudian dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah, putra dari Sultan Hairun. Sultan Ba'abullah yang bersumpah membalas kematian ayahnya pun menyusun rencana mengusir Portugis dari Ternate.